Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianilia Natasha, NPM 1972234. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemberian motivasi kerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan yaitu merupakan salah satu jenis badan usaha milik negara yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kelapa sawit dan karet yang memiliki kantor pusat di Jalan Sri Batanghari Nomor 2, Medan, Sunggal, Kota Medan. PT PN 3 didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 pada tanggal 14 Februari 1996 dalam rangka restrukturisasi badan usaha milik negara di bidang perkebunan. Pada saat ini, PT Perkebunan Nusantara 3 memiliki lahan perkebunan yang didukung dengan pabrik pengolahan untuk masing-masing komoditi. Lahan perkebunan Persero terbesar di 6 daerah tingkat 2 Provinsi Sumatera Utara, yaitu berada di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuan Batu, dan Tapanuli Selatan. Sampai dengan tahun 2009, luas lahan yang dikelola mencapai 1.509.655 hektar yang terdiri dari tanaman karet seluas 37.788 hektar, tanaman kelapa sawit seluas 105.000 hektar, dan area lain-lain seluas 16.000 hektar yang didukung oleh 11 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 423 ton tandan buah segar per jam dan 8 unit pabrik pengolahan karet dengan kapasitas 142.000 ton karet kering per hari. Adapun visi misi yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu yang pertama yaitu visi perusahaan menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melakukan tata kelola bisnis yang baik. Adapun misi perusahaan yaitu yang pertama mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan. Yang kedua, menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan. Yang ketiga, memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal. Dan terakhir yaitu menjadi perusahaan terpilih yang memberikan imbas hasil terbaik bagi para investor. Berikutnya yaitu tinjauan motivasi karyawan pada PT PN 3 Persero Medan. PT PN 3 Persero Medan merupakan perusahaan yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Hal ini dapat dilihat dari pemberian motivasi bagi seluruh karyawan sebagai salah satu kebijakan pimpinan perusahaan untuk meningkatkan kerja karyawannya. Pemberian motivasi pada karyawan PT PN 3 telah dilaksanakan dan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja karyawan sehingga dapat membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan visi misi yang sudah dicanangkan. Tujuan pemberian motivasi yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Jadi dengan adanya pemberian motivasi pada karyawan PT PN 3 diharapkan mampu mendongkrak produktivitas kerja karyawan. Apabila karyawan diberi motivasi, maka ia akan berusaha untuk mencapai motivasi tersebut. Kepuasan manusia pada hakikatnya tidak memiliki batas jika karyawan selama ini hanya mendapatkan gaji bulanan. Namun pemberian bonus jika perusahaan mencapai target jangka panjang maupun jangka pendek, maka akan memacu karyawan untuk bekerja lebih giat lagi untuk mencapai target tersebut. Hal itulah yang telah dilakukan PT PN 3 dalam memotivasi karyawannya. Berikutnya yaitu meningkatkan kedisiplinan karyawan. Karyawan tentunya akan lebih disiplin dalam bekerja jika ada motivasi. Misalnya, jika perusahaan memberikan penghargaan bagi karyawan yang memiliki tingkat kehadiran serta prestasi yang tinggi, serta memberi sanksi maupun teguran pada karyawan yang minim prestasi dan sering absen, maka secara langsung akan memacu karyawan dalam melakukan disiplin kerja. Karyawan PT PN 3 harus tiba di kantor dan mulai paling lambat pukul 8. Jika ada yang melanggar, maka akan diberi peringatan atau hingga sanksi. Berikutnya yaitu menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Salah satu motivasi yang diberikan pimpinan PT PN 3 adalah dengan mengikut sertakan karyawan dalam pemecahan masalah. Dengan begitu, karyawan akan merasa bahwa mereka penting dan pendapat mereka akan diterima. Inilah salah satu tujuan pemberian motivasi
oleh PT PN 3 untuk menciptakan adanya kerjasama yang baik antar karyawan maupun pimpinan. Tujuan yang berikutnya yaitu meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Dengan terpenuhnya kebutuhan karyawan dan adanya bonus yang diterima akan meningkatkan kreativitas karyawan dan partisipasinya bagi organisasi atau perusahaan. Pada PT PN 3, pimpinan akan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi melalui ide dan kinerjanya. Hal ini juga bertujuan untuk merangsang karyawan untuk bekerja keras dan berinovasi bagi perusahaan. Berikutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Motivasi yang digunakan PT PN 3 pada karyawannya seperti pemberian gaji, bonus, ansurasi, fasilitas, dan lainnya diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Apabila karyawan sejahtera, maka mereka akan berusaha juga untuk memberi yang terbaik bagi perusahaan. Berikutnya yaitu mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan. Motivasi yang diberikan PT PN 3 juga tentunya untuk mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan baik terhadap efektivitas kinerja maupun terhadap efisiensi penggunaan fasilitas perusahaan. Dalam hal ini, karyawan selalu diperingatkan untuk memadamkan lampu dan mesin-mesin kantor sebelum pulang untuk menjaga fasilitas kantor dalam kondisi yang baik. Ini adalah bentuk pengarahan sebagai salah satu bentuk motivasi. Berikutnya yaitu metode motivasi pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan. Metode yang digunakan yaitu ada dua, motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Motivasi langsung, PT PN 3 memberi motivasi secara langsung bagi karyawannya yang berprestasi berupa pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan pelatihan kerja. Pemberian motivasi secara tidak langsung oleh PT PN 3 bagi karyawannya yaitu berupa fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan bersemangat melakukan pekerjaan. Seperti kursi yang nyaman, mesin yang berkualitas, ruang kerja yang tenang dan nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, serta penempatan yang tepat. Jadi metode motivasi dilakukan secara tidak langsung bagi karyawan. Berikutnya yaitu jenis motivasi yang digunakan. Yang pertama yaitu motivasi positif. Motivasi positif yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan pada bawahan yaitu dengan memberikan hadiah kepada bawahan yang mempunyai prestasi melebihi karyawan lain. Dengan adanya motivasi yang demikian, maka semangat kerja karyawan akan meningkat. Yang kedua yaitu motivasi negatif. Motivasi negatif yang digunakan oleh pimpinan perusahaan yakni berupa pemberian sanksi atau teguran pada bawahan jika cara kerja mereka tidak baik. Variasi sanksi ada beragam, dari teguran biasa hingga penurunan jabatan maupun pemecatan. Dengan motivasi yang demikian, maka semangat kerja karyawan dalam jangka pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum. Berikutnya yaitu bentuk motivasi. Bentuk motivasi ini ada tiga yaitu berupa insentif berbentuk uang, yang kedua pengarahan dan pengendalian, yang ketiga yaitu penghargaan. Bentuk motivasi yang pertama yaitu berupa insentif berbentuk uang. Salah satu bentuk yang paling sering diberikan kepada karyawan biasanya berupa insentif berwujud uang. Insentif yang diberi berupa bonus bulanan dan tahunan sebagai upaya perusahaan dalam mensejahterakan karyawannya. Yang kedua, yaitu pengarahan dan pengendalian. Pengarahan yang dimaksudkan untuk menentukan bagi karyawan mengenai apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Sedangkan pengendalian yang dimaksud menentukan bahwa karyawan harus mengerjakan hal-hal yang telah diinstruksikan. Salah satu contohnya yaitu karyawan selalu diperingatkan untuk memadamkan lampu dan mesin-mesin kantor sebelum pulang, untuk menjaga fasilitas kantor dalam kondisi yang baik. Ini adalah bentuk pengarahan sebagai salah satu bentuk motivasi. Yang ketiga, yaitu penghargaan. Salah satu bentuk motivasi yang diberikan oleh PT PN 3 ini yaitu kepada karyawannya. Penghargaan ini dapat berupa promosi jabatan bagi karyawan yang berprestasi dan lolos tes kenaikan jabatan.
Hal ini tentunya dapat mendorong setiap karyawan untuk memperbaiki kapasitas diri guna mendapat promosi jabatan. Berikutnya yaitu kaitan teori motivasi dengan pelaksanaan motivasi pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan yang bersifat fisiologis. PT PN 3 sudah menjamin kebutuhan karyawannya. Selain gaji yang di atas rata-rata, PT PN 3 juga memberikan bonus tahunan dan tunjangan hari raya secara merata pada karyawannya sesuai dengan golongan atau pangkat karyawan. Hal itu tentunya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja atau safety needs. Kebutuhan ini mengarah kepada rasa keamanan, ketentraman, dan jaminan seorang dalam kedudukannya, jabatan, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Karyawan dapat bekerja dengan antusias dan penuh produktivitas karena merasakan adanya jaminan formal atas kedudukan dan wewenangnya. Selain itu, setiap karyawan juga mendapat jaminan keamanan dan keselamatan kerja dari perusahaan. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial atau social needs. Kebutuhan akan diikutsertakan meningkat relasi dengan pihak-pihak yang diperlukan dengan tumbuhnya rasa kebersamaan termasuk adanya sense of belonging dalam organisasi sudah diterapkan perusahaan pada setiap karyawannya. Oleh karena itu, setiap karyawan pada setiap bagian atau divisi saling bekerja sama guna mencapai target perusahaan. Berikutnya yaitu kebutuhan akan prestasi. PT PN 3 memberikan kedudukan dan promosi di bidang kepegawaian berdasarkan prestasi kerja yang diraih karyawan. Hal ini ditandai dengan naiknya pangkat atau golongan karyawan yang berprestasi dan sudah memiliki masa kerja yang relatif lama. Berikutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri. PT PN 3 setiap tahun rutin mengadakan pelatihan maupun seminar bagi karyawannya. Hal ini tentunya untuk meningkatkan kapasitas karyawan yang pastinya akan mendongkrak prestasi perusahaan juga. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip dalam motivasi kerja karyawan PT PN 3 Medan. Yang pertama yaitu berupa jaminan upah minimum yang diterapkan PT PN 3 merupakan suatu hasil yang diberikan pada karyawannya. Karena biasanya pada karyawan selalu bekerja untuk memperoleh upah secara teratur dan tetap. Tidak ada seorang pun yang ingin berada dalam keadaan tidak menentu mengenai penghasilannya. Hal itulah yang diterapkan oleh PT PN 3. Yang kedua yaitu ketetapan dalam pemberian kompensasi. Ketetapan ini mempunyai efek psikologis karena para pekerja tidak perlu menunggu bukti dari hasil kerja tambahan. Kegairahan para pekerja dihargai sekalipun belum menghasilkan sesuatu yang konkret. Artinya, pihak manajemen perusahaan sudah menjamin karyawannya untuk mendapat kompensasi walaupun kinerjanya belum membuahkan hasil. Berikutnya yaitu sistem motivasi keterbukaan. Artinya, manajemen menunjukkan keterbukaan mengenai kompensasi tambahan beserta pendapatan perusahaan. Hal itu harus dianggap sebagai hak penghasilan karyawan dan bukan sebagai hadiah atau kebaikan dari perusahaan yang dapat diambil kembali oleh perusahaan jika dikehendaki. Berikutnya yaitu motivasi harus dirumuskan hati-hati. Hal ini untuk menghindari adanya kemungkinan pengurangan upah. Perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menambah penghasilannya, namun jumlah penghasilan tersebut dianggap tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang diterima oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya selaku asisten manajer PT PN 3 Persero Medan dalam pemberian motivasi kerja pada karyawan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, udah menit, Cek.